saya nggak tahu ya. Ini beberapa produsen smartphone kan sudah dalam kotak penjualannya tuh tidak menyertakan kepala charger ya. Ya alasannya karena ramah lingkungan dan segala macam. Kalau di Reno 7 4G ini apakah masih menyediakan kepala charger atau memang enggak, tidak menyediakan? Itu aja, terima kasih. Kepala charger, pertama saya banyak menyoroti kejadian, terutama dengan ledakan, bukan penjualan ya, tapi ledakan perangkat. Biasanya itu terjadi karena faktor dari konsumen sendiri yang menggunakan charger yang mungkin tidak sesuai standar dari perangkat itu sendiri. Tidak dipungkiri banyak juga kasus-kasus, mungkin kalau teman-teman lihat, saya tidak menutup-tutupi, Oppo pun terjadi di India. Dan setelah kita koreksi lain-lain, ya memang dia menggunakan aksesoris-aksesoris yang memang bukan buatan dari Oppo, aksesoris-aksesoris yang third party. Sebenarnya untuk membuat ini sepertinya harus dibuat suatu standarisasi bagaimana pengecasan daya itu harusnya dan itu sama untuk semua perangkat smartphone. Tapi kayaknya ini masih akan sulit karena memang sampai saat ini produsen smartphone masih berlomba-lomba untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap pengisian daya, bagaimana daya itu bisa menjadikan sebuah smartphone terisi dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kalau ditanya di Reno 7 apakah ada chargernya, ada. Jadi kita masih belum berpikiran untuk menghilangkan charger dari perangkat smartphone kita ke depan, karena memang isu kompatibilitas, kemudian isu mungkin bisa terjadi yang namanya ketika melakukan pengisian daya dengan charger-charger yang third party atau charger-charger yang bukan standar dari perangkat tersebut. Kadang-kadang kan kita tidak tahu ya material apa yang digunakan, kemudian sebenarnya ada istilah bahwa sebenarnya untuk memancing di handphone itu bisa mengeluarkan layar super VOOC dan VOOC itu sebenarnya bisa. Walaupun itu menggunakan charger third party, tapi itu yang masih saat ini harus diedukasi, karena bagaimanapun juga mungkin tidak hanya dari Oppo yang memiliki VOOC dan super VOOC, dari Qualcomm juga punya Quick Charge juga. Kadang-kadang Qualcomm pun melisensikan ke brand-brand tertentu ya Pak ya. Betul ya. Memang betul. Jadi misalkan kita biasanya melisensikannya ke brand-brand yang memang sudah teruji. Dan ada proses untuk sertifikasi itu itu ada. Asal betul. Nempelin logo betul. aja. Betul. Itu yang paling parah. Tapi yang terjadi sekarang banyak sekali produsen-produsen yang mengambil logo kita. Cuma ditempel aja ya. Betul. Itu yang susahnya. Dan kalau kita bilang bahwa memang untuk sertifikasi dan untuk kelayakan dari teknologi kita masing-masing, VOOC ataupun Qualcomm Quick Charge, sebenarnya itu butuh alat yang memang memiliki kualitas yang tinggi, ketahanan yang tinggi. Jadi memang charger-charger itu mahal, memang seperti itu adanya. Jadi ketika ada perangkat charger dengan teknologi yang sama, dengan harga yang lebih murah, itu harus dipertanyakan. Saya banyak melihat sekali teman-teman influencer selalu mengulas brand lain bahwa bisa, tapi saya tidak percaya terhadap itu. Saya lebih percaya terhadap yang namanya pengisian daya ulang yang memang dari kita atau biasanya kita lisensikan. Kalau kita lisensikan, boleh saya menyebut satu merek, yaitu Anker. Jadi teman-teman tahu sendiri harganya berapa, ya seperti itulah yang seharusnya terjadi. Kalau misalkan ada Quick Charge adapter 100.000, kita nggak bisa tahu dalamnya apa ya teman-teman. Ada power bank Quick Charge 100.000, power bank VOOC 200.000, kita tidak bisa. Super VOOC power banknya adalah 1 juta rupiah. Itu harga mati untuk teknologi dan juga kualitas. Jadi kalau ada yang jual di bawah itu, kita sangat meragukan hal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi itu yang harus diedukasi ke konsumen sekarang ini. Kita tidak sulit untuk mengedukasi bahwa handphone terlepas dari charger. Nanti takutnya akan terjadi banyak-banyak permasalahan seperti itu.